Ibu dan bayinya yang berusia 4 hari terjebak banjir di Rantau Perulak, Aceh. Banjir dengan tinggi 4 meter ini juga melumpuhkan jalan penghubung 2 kecamatan. TNI Polri beserta BPBD Aceh Timur dan masyarakat menyelamatkan bayi yang baru berusia 4 hari dan ibunya yang terjebak banjir di rumahnya di wilayah Gampong Alurati, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh. Aliran sungai Perlak tak bisa menampung debit air yang diakibatkan hujan semalaman dan aliran air dari hulu melumpuhkan jalan yang menghubungkan Kecamatan Rantau Perlak, Kecamatan Serbajadi. Di wilayah Gampong Alurati ketinggian air mencapai 4 meter. Demi keselamatan warga dievakuasi di pengungsian darurat di Menesah Gampong Bukit Pala, terutama bagi para lansia, anak-anak, dan ibu-ibu. Hampir seluruh gampong di Kecamatan Rantau Perlak terkena banjir karena hujan deras melanda 20 desa. Hingga kini petugas dan warga mengantisipasi jika hujan terus turun dan banjir yang juga belum surut. Dari Aceh Timur, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Sementara itu, tim SAR Medan menemukan jenazah balita yang terseret banjir sejauh 1 km dari tempat tinggalnya. Korban ditemukan terselip di pohon pisang. Setelah menyisir aliran Sungai Belawan sejak pagi hari menggunakan perahu karet, tim Basarnas Kota Medan pun menyisir area daratan. Di lokasi ladang pisang di pinggir sungai Pantai Bokek, petugas menemukan satu jenazah balita korban banjir yang tertimbun lumpur. Petugas langsung mengevakuasi jenazah yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berumur 2 tahun. Hari ini ya, ini si korban ditemukan dari start dari pencarian dari tadi Pantai Bokek, jembatan Pantai Bokek, penemuan korban itu lebih kurang 1 kilo dari Pantai Bokek. Dan si korban ditemukan ke darat itu lebih kurang jaraknya 15 meter. Dan si korban juga masih menggunakan baju dan celana. Hingga kini sudah ada 6 orang korban meninggal dunia akibat banjir di Komplek The Flamboyan, Medan. Dan 1 orang korban dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Banjir yang menyapu perumahan Flamboyan di Medan, Sumatera Utara disebabkan jebolnya tanggul sehingga 5 orang tewas. Pemprov Sumatera Utara akan mengevaluasi izin permukiman yang berada di pinggir Sungai Belawan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengevaluasi izin pembangunan perumahan yang berada di pinggir sungai di Medan, Sumatera Utara. Perumahan Flamboyan yang berada di aliran Sungai Belawan diterjang banjir bandang karena jebolnya tanggul penahan sungai. Akibatnya 5 orang tewas. Pemprov Sumatera Utara kini sedang menelusuri faktor-faktor lain penyebab terjadinya banjir. Kita akan melakukan normalisasi sungai. Ini Sungai Belawan yang sudah sekian lama dia dangkal. Exact location sungai ini yang perlu dievaluasi. Kenapa? Sungai ini kalau kita lihat di Google, di Google Map peta internet, itu dia ada sungai yang melengkung. Ke sana dia melintasnya. Nah ini itu yang dimatikan sungai, sehingga air itu bertumpu kepada lurusnya arah Sungai Belawan ini. Perumahan ini sudah berulang kali terendam banjir. Bahkan di salah satu bangunan terpampang imbauan warga agar tidak tinggal di perumahan ini karena banjir yang terus melanda. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang warga di Dukuh Sedayu, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tewas tertimbun longsor. Korban tertimpa material tanah dari tebing yang berada di belakang rumah. Hujan deras di wilayah Tawangmangu sejak Sabtu siang mengakibatkan longsor di sejumlah titik. Salah satunya di Dukuh Sedayu, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu. Longsor mengakibatkan dinding kamar mandi rumah milik Mapono roboh tertimbun material. Naas saat kejadian salah satu penghuni rumah sedang berada di kamar mandi. Petugas gabungan dibantu relawan dan masyarakat mencari korban yang tertimbun longsor secara manual. Usai berjibaku sekitar 4 jam, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Selanjutnya korban sekitar jam 19 mengatakan anaknya turun untuk berwudu. Maka tidak terpisah. Setelah mengatakan anaknya wudu, kemudian korban masuk lagi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian terdengar gemuruh, yaitu untuk tebing di belakang rumah longsor dan menimbun kamar mandi maupun dapur. Beberapa titik di daerah Tawangmangu yang berada di lereng Gunung Lawu diketahui rawan terjadi bencana longsor, terlebih adanya intensitas hujan yang tinggi. Masyarakat diminta untuk waspada sebagai antisipasi terjadinya bencana longsor. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan.